Disebutkan di dalam surat jin, di dalam surat Al-Ahqaf, bahwa jin mereka mendapatkan beban syariat dari Allah, beban risalah dari Allah melalui Rasulullah SAW itu persis sebagaimana kita manusia, sehingga mereka juga ada yang soleh, ada yang kafir, ada yang fajir, pembangkang, tukang maksiat dan sebagainya. Tapi memang bangsa jin ini di banyak keterangan, sesoleh-soleh bangsa jin itu sejahat-jahatnya manusia. Ada keterangan seperti itu. Sejujur-jujurnya bangsa jin, sedusta-dustanya manusia. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti apa yang diberitakan oleh Allah di dalam beberapa ayat memberitakan bahwa jin mendapatkan beban taklif atau syariat sebagaimana manusia. Mereka mendapatkan kewajiban sebagaimana kewajiban kepada manusia. Yang beriman akan mendapatkan pahala, yang kufur akan mendapatkan siksa. Maka jin-jin itu ketika kita dakwahi, bisa mereka menangis, sadar dan taubat. Kalau kita pernah meruqyah yang kesurupan jin, maka jin itu juga bisa masuk Islam, bisa murtad. Dan jin ada yang paganis, ada jin yang palangis, ada jin yang muslim, dan seterusnya. Di dunia mereka juga ada da'i-da'i. Kalau Nabi nggak ada, Rasul nggak ada, da'i ilallah. Salah satu di antaranya cerita yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf yang saya baca tadi, di mana Allah mengkisahkan tentang seorang da'i dari bangsa jin berdakwah kepada kelompok jin. Ya qaumana, wahai kaumku dari kalangan bangsa jin. Ya. Ajibu da'i Allah. Jawablah da'inya Allah, maksudnya Rasulullah. Jawablah seruan Rasulullah, jawablah agama Rasulullah yang dibawa oleh Muhammad, yang aku mendengar langsung dan aku belajar langsung kepada Muhammad. Jadi jin itu Pak, umurnya sangat panjang. Umur jin itu bisa ribuan tahun. Bahkan jin umur 600 tahun itu jin masih remaja. Maka jin-jin zaman Rasulullah SAW hidup itu hari ini, jin masih hidup itu jumlahnya ya banyak sekali. Yang mendengarkan langsung dakwah bersama, bermajelis bersama Rasulullah itu masih hari ini masih banyak. Karena jumlah mereka yang umurnya sangat panjang itu banyak sekali. Ya, diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu dipanjangkan umurnya. Jin yang tidak mati yang pasti adalah iblis. Adapun jin turunan iblis tidak ada jaminan untuk tidak mati sampai hari kiamat. Jin-jin yang lain sama seperti kita, mati juga, sakit juga, ya. Hanya umur mereka jauh lebih panjang. Tuh Mas Bang Epi ya. Yang lain barangkali. Monggo. Bapak Ibu. Kita masuk jam berapa? Lewat 6. 8 menit lagi. Masih ada waktu. Silahkan. Mas Ahmad. Tentu. Pasti. Karena kalau dia muslim, jin muslim, maka dia sholat menghadap kiblat. Karena syarat sholat itu sama dengan syarat sholat kita. Syarat sahnya sholat mereka sama persis syarat sahnya sholat kita. Semua syariat yang berlaku kepada umat manusia, ya, enggak semua ya, syariat secara umum yang berlaku kepada kita manusia, maka berlaku kepada jin. Ya, berlaku kepada jin. Maka termasuk beberapa perkara diantaranya masalah aurat, ya, itu kan Rasulullah SAW mengatakan
bacalah doa ketika hendak masuk kamar mandi. Kalau engkau membaca doa perlindungan itu, maka jin tidak bisa melihat auratmu. Secara alamiah, jin itu bisa menembus materi apapun karena dia adalah gaib. Dia nggak tersekat oleh materi apapun. Dinding, jangankan dinding tembok, dinding kaca yang kedap udara sekalipun, jin bisa tembus dengan izin Allah, alamiah mereka. Tetapi mereka bisa terhalang dengan izin Allah atas doa-doa dan bacaan-bacaan yang diucapkan oleh manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Idza ja'al lail," kalau datang menjelang malam, "dhammu auladakum au sibyanakum," maka dhammu, kumpulkan, rengkuhlah anak-anak balitamu, wa akfilil abwab wa nawafid buyutakum, dan tutuplah pintu-pintu jendela rumah kalian, bismillah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tutup dengan menyebut nama Allah. Fa inna syaitan, karena setan dari bangsa jin, la yaqla, la yaftah, tidak mampu membuka pintu-pintu jendela rumah kita yang ditutup dengan bismillah, dengan seizin Allah. Maka berfungsilah materi pembatas rumah kita ini bagi jin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dahsyatnya bismillah itu luar biasa. Ya. Sehingga jin tidak mampu ikut campur tangan, ikut memperdaya, bahkan campur tangan dalam aktivitas kita, bahkan untuk menembus materi dengan izin Allah tidak akan mampu. Dalilnya hadis yang saya baca tadi. Itu Mas. Monggo yang lain, satu lagi. Enggak ada? Mas Mukhlis? Mas Mukhlis? Cukup? Masih ada 5 menit. Kalau enggak saya tambahkan. Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda tentang perlindungan kita kepada jin, ya, untuk diri kita atau untuk anak-anak kita. Hendaknya setiap kita mempunyai anak kecil memperlindungkan anak-anak kita dengan membaca doa. Ya. Bismillahi u'idzuka bikalimatillahi tammah. Bismillah, dengan nama Allah. U'idzuka, aku perlindungkan engkau, untuk anak-anak kecil terutama. Bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli ainil lamah, dari setiap mata yang mengandung penyakit. Wa min kulli syaitonil lamah, dan dari segala kejahatan setan yang terkutuk. Wa min kulli ainil lamah, dan dari segala pandangan mata. Sakit karena pandangan mata itu hak. Itu yang disebut dengan penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit diakibatkan dari pandangan mata seseorang, karena pandangan ta'ajub, dan orang itu tidak berzikir kepada Allah yang menyebabkan yang dipandang itu menjadi sakit atau menyebabkan menjadi masalah, bahkan bukan hanya kepada anak, kepada barang kita, maksudnya kendaraankah atau rumahkah atau apapun. Ada orang datang ke rumah kita di zaman, ada datang seorang tabiin datang ke rumah tabiin itu, tamu, orang asing, lalu dia dengan terperangah, terheran-heran kondisi rumah itu tanpa berzikir kepada Allah. Kemudian dia meninggalkan rumah itu, pamitan. Beberapa saat kemudian di rumah itu
penuh dengan belatung. Ditanyakanlah kepada seorang syekh, apakah ada tamu yang datang kemari? Tidak ada ya syekh. Ini adalah ain akibat pandangan mata tamumu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi al-ainu haqqun, ain itu hak. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari kejahatan jin dan akibat pandangan mata orang yang tidak berzikir kepada Allah. Ini jamaah rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita lebih mengenal kepada kelebihan Rasulullah SAW sehingga kita bisa lebih detail, lebih yakin, lebih kokoh keimanan kita kepada Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik, santunannya. Sebagaimana biasa ini santunan untuk Hafiza Khalik. Siapa nih? Ya, Hafiza Khaira Lubna binti Aris Widodo almarhum. Silakan. Mana bingkisannya? Yang kedua Maharani binti Mukhlas almarhum. Mana orang ini? Ini yang siapa? Hafiza. Ini Hafiza. Maharani, mana Maharani? Oh, foto ya. Baik. Kita tutup jamaah sekalian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi taujihat yang disampaikan oleh beliau Ustaz Sudarman. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meningkat acara yang selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara ta'lim pada malam hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، شبت كالنار وضية.